Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu manusia melihat bukan berdasarkan apa yang dilihat oleh matanya, tapi berdasarkan apa yang hatinya katakan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Samuel 10 ayat pertama sampai dengan keempat. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, "Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku." Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun tuan mereka, "Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya? Maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu." Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Ada peribahasa yang berkata, "Beauty is in the eye of beholder," atau kecantikan atau keindahan itu tergantung dari mata yang melihatnya. Dengan demikian, keindahan atau kecantikan tidak terjadi pada manusia atau barang itu sendiri, namun tergantung mata yang melihatnya. Jika hal itu benar demikian, tidaklah heran jika masing-masing manusia melihat keindahan dari kacamata yang berbeda-beda. Namun, jika kita gunakan perkataan tersebut sebagai pola kita memandang sesama kita, bukankah seharusnya kita pun dapat bercermin dari hati kita sendiri lewat pola pandang kita terhadap satu sama lain? Satu contoh, ketika pandangan kita terhadap perlakuan atau perbuatan orang lain selalu negatif, mungkinkah sesungguhnya hati kitalah yang penuh dengan hal-hal yang negatif? Sebab bukankah benar bahwa burung bangkai akan selalu dapat menemukan bangkai, dan hummingbird akan selalu dapat menemukan madu? Jika kita selalu hanya dapat melihat yang buruk, yang jelek, dan yang salah dari orang lain, apakah kondisi hati kita benar di hadapan Tuhan? 12 pengintai dikirim oleh Musa. Mereka pergi ke tempat yang sama. Pada waktu yang bersamaan, mereka melihat hal-hal yang sama, bahkan membawa pulang contoh hasil panen dari tempat yang sama. Namun, laporan tentang apa yang mereka lihat berbeda bumi dan langit. 10 pengintai berkata, "Bahaya, busuk, celaka, malapetaka." Namun 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, berkata, "Baik, melimpah, subur, luar biasa." Bukankah itu satu bukti lagi bahwa manusia melihat bukan berdasarkan apa yang dilihat, tapi apa yang ada di dalam hatinya? Pada zaman Daud, ketika Raja Amon mati dan digantikan oleh Hanun anaknya, lalu berkatalah Daud kepada para petinggi kerajaan demikian, "Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku." Lalu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan bela sungkawa. Namun niat baik Daud justru dibalas dengan kecurigaan yang berujung kepada peperangan. Akibatnya, Bani Amon justru dilucuti dan menanggung kekalahan besar yang sangat merugikan dan memalukan. Kenapa harus seperti itu? Bukankah kita pun sering bertindak bodoh dan memalukan seperti Hanun Raja Amon? Bagaimana dengan sikap kita terhadap perkataan nasihat? Bagaimana sikap kita terhadap ketulusan orang lain? Semua itu seharusnya menjadi cermin untuk kita dapat melihat
kedalaman hati nurani kita sendiri sebelum kita harus hancur seperti Hanun, Raja Amon. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, lembutkan hatiku, ajar aku selalu memiliki hati yang tulus, murni, supaya aku melihat perkara-perkara seperti Engkau melihat. Amin. Jesus loves you, and so do I.